Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah kita dapat bertemu di video pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangannya lah kita dapat merasakan indahnya agama Islam pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai video pembelajaran pada hari ini, yang saya harapkan di sini teman-teman bisa menonton video pembelajaran ini sampai habis, supaya bisa paham dan mengerti apa isi dari video pembelajaran pada hari ini. Pada program studi sejarah kebudayaan Islam kelas 7, di sini saya akan bawakan materi mengenai kondisi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Kemudian ada beberapa pokok-pokok pembahasan mengenai kondisi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam, yang dimana di sini teman-teman harus mengetahui atau harus memahami isi dari pokok-pokok pembahasan tersebut. Yang pertama itu ada kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Yang kedua itu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum adanya agama Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Yang keempat itu kondisi politik masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Terlebih fokusnya kita akan membawa materi mengenai kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai kepercayaan masyarakat Mekah sebelum adanya Islam, kita harus mengenali penduduk Mekah pada saat itu. Menurut sejarawan klasik, penduduk Mekah terbagi atas 3. Yang pertama itu Al-Ba'idah, yang kedua itu Al-Arabiyah, dan yang ketiga itu Musta'ribah. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Ba'idah itu? Al-Ba'idah itu yang dimaksud dengan Arab yang sudah punah. Contohnya itu kaum Ad, yaitu kaum Hudas. Kenapa kaum Ad atau kaum Hudas ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka melakukan penzaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka dengan cara menurunkan hujan dan angin topan selama 7 hari 7 malam tidak berhenti, sehingga kaum itu pun musnah dengan seketika. Adapun contoh kedua yaitu kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Sedangkan kalau kaum Samud ini, Allah memusnahkan mereka dengan mendengarkan suara guntur yang begitu sangat keras, sehingga mereka mati dengan seketika. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan Al-Arabiyah? Al-Arabiyah itu adalah sisa-sisa dari Arab asli atau sisa-sisa dari Arab Al-Ba'idah. Contohnya itu kabilah Jurhum. Jadi pada beberapa abad setelahnya, Nabi Ismail menikah dengan salah satu dari kabilah Jurhum. Kemudian mereka melahirkan keturunan yang itu disebut dengan penduduk Arab Musta'ribah, atau biasa disebut dengan keturunan Nabi Ismail. Terus kita masuk ke pokok pembahasan mengenai kepercayaan masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Dalam cerita para nabi, sudah banyak beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu, sejak awal ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat kota Arab. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan yang akhirnya masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Di sini timbul pertanyaan, kenapa dari ajaran agama Nabi Ibrahim itu tauhid berubah menjadi berhala? Di sini ada
salah satu pemimpin dari suku Huza'ah yang bernama Amir bin Luhai. Amir bin Luhai adalah pemimpin dari suku Huza'ah. Dia yang pertama kali mengubah ajaran tauhid di Mekah menjadi menyembah berhala. Pada saat itu Amir bin Luhai ini melakukan perjalanan ke kota Syam. Lalu ia bertemu dengan masyarakat di sana, yaitu suku Amali yang sedang menyembah patung. Kemudian Amir bin Luhai ini ia membawa patung yang bernama Hubal ke Mekah, kemudian diletakkan di depan pintu Ka'bah. Lalu ia memerintahkan penduduk Mekah untuk menyembah dan meminta segala sesuatu pada patung ini. Itu bisa disebut dengan zaman jahiliyah. Apa sih zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah adalah diambil dari bahasa Arab yang berarti kebodohan. Ada juga kata jahiliyah diambil dari kata al-jahl yang mempunyai beberapa makna. Yang pertama al-jahl, yaitu tidak memiliki ilmu. Yang kedua itu jahlan, yaitu tidak paham. Yang ketiga tajahala, yaitu ketika menampakkan kebodohan. Terus yang terakhir itu jahalla, yaitu melakukan sesuatu tanpa sadar. Lalu mengenai Amir bin Luhai, ada beberapa aturan-aturan pada masa Amir bin Luhai itu memimpin di kota Mekah. Yang pertama itu menyembah berhala yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua membunuh anak perempuan. Dan yang ketiga memerintahkan setiap kabilah membuat patungnya sendiri. Yang keempat mengubah talbiyah. Terus yang kelima pengsakralan hewan ternak. Itu sudah dijelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat 103. Adapun faktor-faktor penyebab kejahiliannya, yang pertama itu ada kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama ketika mereka membutuhkan. Yang kedua, cenderung yang kuat menggunakan leluhur yang telah berjasa. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Adapun keyakinan terhadap yang lain, itu yang pertama tadi menyembah berhala, terus yang kedua menyembah roh dan jin. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan atau ada beberapa kisah di balik tentang ini, yang dimana di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang yang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid dari Nabi alaihissalam. Di antaranya adalah Warokah bin Nawfal, Umayyah bin Salt, Qus Sa'idah, Uman bin Warisi, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Baik, ini untuk hari ini mengenai kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Itu cukup sampai di sini. Kak harap di sini teman-teman bisa mengerti dari video pembelajaran ini. Baik, untuk kedepannya di video pembelajaran berikut Kak akan membawa materi mengenai atau akan melanjutkan kondisi Mekah sebelum adanya Islam, yang mengenai pokok pembahasan ya ada 3 tadi. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Dan yang ketiga itu kondisi politik masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Untuk itu, sekian dari Kak untuk video pembelajaran.